Satu, ada orang yang memang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berdoa. Tapi yang kedua, ada yang percaya sekali tapi tidak berdoa. Dia ikut nama percaya, berdoa tidak. Atau yang ketiga, berdoa tapi tidak percaya. Ada berdoa terus tidak percaya. Dia pun jam doa rutin 4:30, 2:30 dia sudah berdoa. Pas orang lari pagi itu dia berdoa, tapi dia tidak percaya. Atau yang keempat, sudah tidak percaya lagi, tidak berdoa. Oh, itu memang ngeri. Mau ada masa depan di dalam Tuhan itu, pertama apa? Percaya dan berdoa. Apa yang kita percaya? Yang kita percaya ada dua. Pertama, percaya bahwa Yesus itu siap surga bagi saya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pada waktu kami sepakat bersama-sama untuk melihat masa depan di dalam Tuhan, tidak ada yang lebih indah daripada kami mendengarkan apa yang ingin Engkau katakan buat kami. Supaya setiap kami yang hari ini mengalami berbagai persoalan hidup yang membuat kami putus asa dan seolah-olah tidak ada lagi masa depan, akan bangkit kembali dan hidup sampai pada masa depan. Firman-Mu akan kami renungkan. Kami mohon kekuatan Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semuanya untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran berkat bagi semua jemaat dan siapapun yang akan mendengarkan bagian ini. Jauhkan penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Masa depan sungguh ada dan harapan-Mu takkan hilang. Pembacaan kita hari ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita mulai dari pertanyaan ini. Apa yang saudara pikirkan setiap kali mendengar masa depan? Setiap kali mendengar tentang harapan? Apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara? Kalau tiba-tiba orang bertanya tentang masa depanmu, renungkanlah sejenak. Saya coba menyimpulkan beberapa hal tentang masa depan. Satu, kita berharap ada rumah. Kalau boleh rumah itu milik sendiri sudah, jangan lagi orang tua punya. Kalau boleh rumah itu lengkap dengan fasilitas dan kita nyaman di dalamnya. Itu harapan masa depan tentang rumah. Orang mulai cari-cari kira-kira rumah yang pas itu yang ke mana, bikin dan seterusnya. Itu tentang rumah. Bagaimana soal umur? Oh, tentang masa depan kita lagi berpikir sekarang. Bagaimana kalau saya umur panjang? Kalau boleh 70.
80, 90. Kita rindu umur panjang. Bagaimana dengan makanan? Tentang makanan yang kita harapkan adalah sampai masa depan makanan kita itu sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Paling tidak memenuhi standar-standar kesehatan. Ada daging, termasuk sei babi. Buah, biar kulit halus dan cerah. Harapan itu. Bagaimana dengan pakaian? Oh, tentang pakaian harapan saya adalah saya tetap harus pakai pakaian yang eco-mode. Kalau sekarang model yang ketat, saya terus pakailah yang komprang di bawah. Kalau boleh saya pakai yang bermerek. Itu harapan. Bagaimana dengan kekayaan? Apa yang kita harapkan tentang kekayaan kalau nanti kita sampai pada masa depan? Yang kita harapkan tentang kekayaan adalah sedapat-dapatnya kita punya kekayaan yang banyak sekali, berlimpah-limpah, supaya kita bisa wariskan pada anak-anak. Kalau boleh kita punya kekayaan itu diwariskan 7 turunan tidak habis-habis. Itu harapan. Bagaimana dengan keberhasilan anak-anak? Saya kira semua orang tua sangat berharap supaya anak-anak punya usaha yang bagus sekali. Mereka sekolah dengan baik, mereka dengan baik, menikah dengan baik, menikah dengan perempuan baik-baik, laki-laki baik-baik. Ini menantu, ini takut Tuhan, hormat orang tua. Itu harapan. Bagaimana dengan kesehatan? Kita sangat berharap supaya kita tetap sehat. Kalau Tuhan berkenan, kita jangan membebani orang lain karena kita sudah tua dan sakit-sakitan. Yang kita harapkan adalah kita tidak sakit, walaupun mungkin secara fisik kita menurun sedikit, dan kita tidak menderita penyakit yang lama sekali. Itu harapan. Bagaimana dengan cinta kasih? Kita berharap kita tetap dikasihi. Kita tetap punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita kasih, bahkan dengan semua orang. Itulah harapan tentang masa depan cinta kasih kita. Kita dikelilingi dan diikat dengan cinta kasih. Bagaimana dengan penilaian orang terhadap kita? Apa yang saya dan saudara harapkan kalau satu saat di masa depan itu orang bicara tentang kita? Pasti yang kita mau adalah orang akan mengagumi kita. Orang akan berkata bahwa kita ini orang baik. Dan kalau boleh kita dijadikan contoh. Itu harapan kita. Mungkin saudara akan menyebutkan harapan-harapan yang lain. Tapi di balik itu semua saudara, saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian kecil. Apa harapanmu? Apa harapan saudara ketika nanti mati? Masuk surga atau masuk neraka? Kita kan harap masuk surga. Tapi saudara tahu bahwa harapan-harapan di tengah-tengah dunia, mulai dari rumah sampai pada penilaian orang tentang kita, begitu kuat, menyita perhatian, waktu dan tenaga kita, sampai mungkin beberapa orang melupakan tentang masa depan surga dalam hidupnya. Sejumlah waktu, tenaga, perhatian, pikiran, kita fokus pada masa depan selama di dunia dan lupa pada masa depan setelah kematian. Itu harapan-harapan saudara. Kalau itu harapannya, bagaimana sekarang realitas kita? Bagaimana kenyataan hidup sekarang ini? Karena itu begitu penting. Karena jangan sampai kenyataan hidup sekarang ini membawa kita untuk putus asa dan hampir-hampir merasa tidak ada lagi harapan menuju masa depan karena kenyataan hari ini. Kita diarahkan pada 2 hal. Hal pertama, kenyataan hari ini kita sementara berhadapan dengan situasi hari ini, tentang keadaan hari ini, tentang apa yang ada di mata kita sekarang. Dan yang kedua, kita sementara diarahkan kepada siapa yang ada di depan kita sekarang. Apa dan siapa
yang ada di depan kita. Saya coba bagi-bagi. Pertama, sikap kita terhadap apa yang di depan kita. Sikap kita terhadap apa yang di depan kita. Kita perlu tahu, memang ini khotbah pengantar agak panjang, tapi saya butuh untuk kita paham betul situasi kita sekarang. Apa yang ada di depan kita? Yang ada di depan kita saya sebut dia dalam dua bagian. Pertama, kalau waktu ini kita sementara sukses. Saya sebut sukses itu adalah kaya, kesenangan, dan sehat. Kita sementara kaya, sehat, dan senang. Kalau itu keadaan yang saudara alami, bagaimana sikapmu sekarang? Saya coba mencatat. Satu, ingat Tuhan. Ada orang yang kaya, sehat, senang, dan ingat Tuhan. Koma. Tapi ada yang kaya, sehat, senang, dan lupa Tuhan. Renungkanlah, kita di bagian yang ingat Tuhan, atau justru dilupa Tuhan pada waktu kita sukses, sehat, senang, kaya. Kedua, bersyukur. Pada waktu sehat, senang, kaya ini ada orang yang bersyukur. Terima kasih Tuhan karena saya dapat berkat-berkat. Terima kasih karena saya sehat. Terima kasih karena ada kesenangan yang Tuhan izinkan terjadi. Bersyukur. Koma. Tapi ada yang merasa belum puas. Belum mau bersyukur. Ini belum. Belum sampai target ini. Belum. Renungkanlah, kita di bagian mana? Atau saudara-saudara, di saat kita sukses, kita kaya, kita sehat, sikap kita adalah berhati sosial, berbagi dengan orang lain, mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, koma. Atau justru kita tambah sekikir. Dulu masih biasa-biasa, masih berbagi, memulai kaya, mulai sekikir. Renungkanlah, kita di bagian mana? Itu situasi pertama. Waktu sukses, sehat, senang, kaya. Bagaimana kalau situasi hari ini adalah waktu kita gagal? Saat dimana kita gagal. Saya sebut miskin, susah, atau sakit. Saya sebutin sebagai sebuah kegagalan. Mulai kekayaan sudah hilang, sakit-sakitan lagi, tambah susah lagi. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Saya mencatat, ada orang ingat Tuhan. Pada waktu dia gagal, dia ingat Tuhan. Oh Tuhan, saya gagal ini, begini, tapi Tuhan tolong saya. Dia masih ingat Tuhan. Koma. Atau justru dia tidak lagi ingat Tuhan. Dia kecewa terhadap Tuhan. Percaya Tuhan juga sama, saya kuson menolong apa-apa mah. Kuson menolong. Renungkanlah saudara, kita di bagian mana? Dalam kegagalan kita masih ingat Tuhan, atau justru sudah tidak ingat Tuhan lagi? Kalau teks ini kita baca dengan baik dari ayat 1 sampai ayat ke-35, dia kasih tahu, bahkan sejumlah orang lebih memilih untuk minum. Saya pikiran kacau begini, lebih minum kok kesilang. Kedua, di saat kita gagal, masihkah kita bersyukur? Ada orang yang gagal dia bersyukur. Aduh Tuhan, terima kasih karena kegagalan ini mengajarkan sesuatu. Saya bersyukur kan Tuhan kasih ingat saya jauh-jauh. Saya bersyukur. Koma. Atau justru kita cenderung menyalahkan. Menyalahkan itu saya bagi 3. Satu, menyalahkan diri sendiri. Banyak orang ketika gagal dia kesal, dia pun diri terlalu banyak. Aduh coba itu hari saya jangan ambil ini keputusan. Coba itu hari kalau saya jangan buat ini tapi saya lakukan ini. Dia cenderung menyalahkan diri. Atau kemungkinan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak tolong saya pada saya berseru Tuhan dan seterusnya. Atau saudara-saudara, kita cenderung untuk menyalahkan orang lain. Saya jadi begini ini karena dia ini. Saya jadi susah ini karena dia. Karena ini, karena saya tidak mau salah. Ini kesalahan, ini keadaan gagal terjadi karena orang lain dan bukan karena saya. Renungkanlah, kita di bagian mana? Ini realitas kita.
Atau ketiga, saudara, pada waktu kita gagal, mungkinkah ada di antara kita yang memilih mati saja? Lebih baik saya mati, lebih baik kita pisah. Ini sudah tidak bisa diperjuangkan lagi, untuk apa kita sama-sama? Renungkanlah. Atau keempat, saudara, di saat kita gagal, apakah kita hanya pikir diri kita sendiri, atau kita masih juga berpikir tentang orang lain? Pikir tentang diri saja, atau kita masih pikir tentang orang lain? Renungkanlah. Itu realitas kita. Dapat dulu sesuatu dari hal-hal itu. Saya di bagian mana? Itu pertama, tentang apa yang kita hadapi. Yang kedua, kalau keadaan hari ini kita lagi berhadapan dengan siapa? Siapa yang kita hadapi? Saya coba bagi dua. Pertama, bagaimana sikap kita kalau kita sementara berhadapan dengan orang yang sukses? Yang sukses. Yang kedua, orang yang gagal. Tapi yang pertama, bagaimana sikap kita ketika kita sementara ada sama-sama dengan orang yang sukses? Kita punya pengalaman dan kita punya jawaban masing-masing, tapi saya ingin sampaikan bahwa ketika berhadapan dengan orang sukses, saya sebut sukses ini dengan catatan, ini orang ini memiliki segalanya. Dia sukses, punya segala sesuatu. Sikap kita bagaimana? Satu, hormat sekali. Ini orang sukses, kita butuh hormat ya. Ini orang sukses, hormat. Kedua, sangat peduli dengan ini orang sukses. Kita peduli. Dia batuk, kita yang pikiran, aduh, orang sukses batuk. Kita butuh ini sukses ini. Kita peduli dan dia pun, kan dia orang sukses. Ketiga, atau kita biasa-biasa saja. Pak sukses, saya biar tidak sukses, tapi Pak tidak kasih makan saya. Masing-masing urus diri sendiri. Pak sapa, saya sapa. Itu sikap kita terhadap orang-orang sukses yang hari ini ada di depan kita. Atau mencari jalan untuk kerjasama. Cari jalan untuk kerjasama. Wah, dia sukses begini, saya kira pas dan saya ini. Kita butuh kerjasama ini. Bagus ini. Sikap kita. Berikut, sikap kita adalah bersaing. Saya cuma berusaha bersaing. Kalau dia bisa, pasti saya juga bisa. Tapi bersaing itu ada dua. Bisa bersaing sehat, dan juga bisa bersaing tidak sehat. Bersaing sehat itu ya, kalau dia usaha, saya juga usaha. Bersaing tidak sehat itu ya suanggi. Atau sikap kita yang terakhir adalah berhadapan dengan orang sukses, orang yang memiliki segalanya, sikap kita adalah iri hati. Renungkan saja, itu realitas kita. Kita di bagian mana? Renungkan saja. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kalau yang di hadapan kita saat ini adalah orang yang gagal? Yang tinggal bersama-sama dengan kita adalah orang yang gagal. Kita sudah gagal lagi, ketemu lagi dengan orang gagal. Wih, sikap kita bagaimana? Saya coba mencatat satu. Hormat. Masihkah saudara hormat pada orang-orang yang gagal? Hormat. Kedua, mungkin saja kita tidak hormati dia. Sudah gagal. Hormat dia buat apa? Atau sikap yang ketiga, biasa-biasa saja. Sudah teh. Dia gagal, saya juga gagal. Tinggal masing-masing urus diri sendiri. Yang keempat, kita tidak peduli sama sekali dengan dia. Atau mungkin kita peduli. Sepertinya dia pun poin lebih sedikit dari ketika kita berhadapan dengan orang sukses. Yang dihilangkan di situ adalah satu, iri hati. Kan tidak mungkin kita beriri hati dengan orang gagal, toh? Waktu dia datang cerita kita di pun kegagalan, aduh, saya sangat iri hati dengan kakak pun kegagalan nih. Aduh, saya kan tidak mungkin. Tidak mungkin kita iri hati dengan dia. Nah, renungkanlah kita di bagian mana. Sekarang saudara-saudara, mari kita mengerucut pada tema ini. Untuk masuk pada tema masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang, saya mulai dengan bertanya pada saudara,
Harapan dan hayalan itu sama kok beda? Ulang. Harapan dan hayalan itu sama atau beda? Beda. Kok di pun tulisan saya beda? Memang beda. Renungkanlah saudara sementara berharap atau berhayal. Karena itu dua hal yang berbeda. Harapan dan hayalan itu dua hal yang berbeda. Yang belum menikah dong berharap kok berhayal. Kalau saudara pikir Korea itu saudara berhayal dan seterusnya. Mari kita lihat, saudara. Kamus Besar Bahasa Indonesia kasih tahu. Harapan itu adalah sesuatu yang dapat diharapkan, Sesuatu yang dapat diharapkan, keinginan yang akan menjadi kenyataan dan orang yang bisa diharapkan. Itu harapan. Kata dasarnya harap. Mohon, minta, hendaklah, keinginan supaya sesuatu terjadi. Itu harapan. Berbeda sekali dengan hayalan. Hayal, berhayal, atau menghayal. Beda. Kamus mengatakan, hayal itu lukisan, gambaran dalam angan-angan. Gambaran di angan-angan. Diangan-angankan seolah-olah sementara terjadi. Dia ada makan di dapur, periuk kotor dong di situ mah. Dia sampai pikir di dapur tapi serasa di resto kelapa. Itu menghayal. Ada bawa ototrek satu yang putar selengger, tapi dia bilang berasa naik Lamborghini ini. Itu menghayal. Kita lagi bicara tentang harapan, bukan hayalan. Saudara-saudara, lalu tentang harapan, apa yang Alkitab bilang? Kata harapan dalam Alkitab itu merujuk kepada, di perjanjian lama itu dia pakai dua kata Ibrani, yakal dan kafah, yang sederhana artinya adalah menunggu. Harapan itu berarti menunggu. Saudara-saudara, lalu kalau memang harapan itu menunggu dalam bahasa Alkitab, kita membaca pembacaan tadi, Amsal 23 ayat 17 dan 18. Di ayat 17 itu sampai 18 saya membayangkan dia hanya ada dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Kalau mau ada harapan, ada masa depan, janganlah iri hati pada orang-orang berdosa. Kalau kita sambung itu dengan ayat 18, kita menemukan orang-orang berdosa adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Orang-orang yang tidak takut Tuhan itu tidak akan punya masa depan. Sekalipun dia sukses, sekalipun dia kaya raya, tapi kalau dia tidak takut Tuhan, dia tidak punya masa depan. Siapakah orang-orang berdosa itu? Dalam kaitan dengan masa depan, saya mengutip dua ayat Alkitab. Satu, Mazmur 37 ayat 38. Mazmur 37 ayat 38, firman Tuhan bilang begini. Tetapi pendurhaka, orang yang pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dengan masa depan orang fasik. Pendurhaka dan orang fasik tidak ada masa depan. Saya cari di kamus, apa itu pendurhaka? Pendurhaka adalah orang yang ingkar janji kepada Tuhan, orang yang ingkar janji kepada orang tua, orang yang melawan dan memberontak. Itulah pendurhaka. Jangan iri kepada mereka. Sekalipun mereka sukses, jangan iri kepada mereka. Mereka tidak ada masa depan. Ayat yang kedua, Amsal 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Tidak ada masa depan bagi penjahat. Kalau dengan kejahatannya dia meraih keuntungan, kekayaan, popularitas, segala sesuatu di dalam kejahatan, dia sama dengan orang fasik. Tidak ada masa depan.
Jangan buang-buang waktu, buang pikiran dan tenaga untuk iri hati dengan dia. Jangan. Kita justru kehilangan masa depan. Kita kira Tuhan yang tidak siap, tapi karena iri hati kita kepada orang berdosa, kita menghilangkan masa depan sendiri. Lalu dalam kaitan dengan itu, untuk masa depanmu, pembacaan tadi menjelaskan dengan baik. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan ada, harapan tidak akan hilang kalau kita takut akan Tuhan. Saya kutip 2 ayat juga untuk menegaskan bagian ini. Mazmur 37 ayat 7. Mazmur 37 ayat 7 firman Tuhan bilang begini, perhatikanlah orang yang tulus. Boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Penjahat tadi, terus orang-orang durhaka, orang-orang fasik dalam kesuksesannya tidak ada masa depan. Yang ada masa depan itu kalau tulus, jujur, dan suka damai. Saya pakai bahasa lain, tidak ada penjahat yang jujur. Tidak ada. Penjahat selalu tipu, pura-pura. Tidak ada orang fasik, tidak ada penjahat yang tulus. Tidak ada. Dan saudara tahu, penjahat tidak cinta damai. Nama saya penjahat. Penjahat mana cinta damai? Tidak ada. Kalau begitu pesan ini menjadi kuat sekali. Mau ada masa depan? Masa depan di dalam Tuhan. Perhatikanlah baik-baik. Jangan iri kepada orang-orang berdosa. Tetapi yang paling harus diperhatikan adalah tulus, jujur, dan suka damai. Saudara tahu bahwa orang yang tidak suka damai itu dia mau hidup sampai masa depan. Karena mana? Tidak suka damai itu kan dia jengkel dengan orang. Tiap hari lihat orang dia jengkel. Tiap hari lihat orang dia jengkel. Itu mam tua pakai baju hijau, rok merah, sendal kuning, dia jengkel. Bayangkan kalau tiap hari dia ketemu orang yang menjengkelkan. Woi, dia sudah sampai masa depan. Dia sampai cepat-cepat di muka sini. Perhatikanlah itu. Saudara-saudara, dengan demikian, apa yang mau kita bawa pulang hari ini? Kaitan dengan tema ini. Kan kita akan menggumuli ini dalam perjalanan bergereja kita kira-kira 1 tahun. Pandemi COVID ini telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Usaha menjadi jatuh. Banyak sekali imbas yang dihasilkan. Karena pandemi ini. Kita kehilangan pengharapan. Hari ini kita merayakan sebuah acara berbeda dengan biasa-biasa. Biasa ada makan, biasa ada perayaan hebat. Hari ini tidak. Hari ini kita hanya makan makanan rohani. Yang jasmani tidak ada. Hari ini kita bukan potong kue. Saudara lihat itu. Dia punya nama apa? Ini hari simbol ini dan apa yang saudara dapat itu hanya dalam bentuk hand sanitizer dan masker. Sebagai bagian yang kita menggumuli hidup di kondisi sekarang, tapi dengan harapan menuju masa depan. Segera setelah ini hand sanitizer dan ini masker ini akan dibagi-bagi ke orang-orang di TPA, anak-anak di PAUD, SD akan dibagikan ini sebagai tanda walaupun kita dalam keadaan yang rumit, tapi kita masih bisa berbagi. Hand sanitizer, masker juga yang begini, bukan yang masker bengkoang atau apa. Ini masker ini supaya kita jaga kesehatan. Begitu saudara-saudara, apa yang kita mau bawa pulang hari ini supaya kita bergumul menuju kepada masa depan ini dalam 1 tahun ini? Pemerintah menyebutkan hal-hal untuk menolong mengatasi ini perkembangan COVID ini pakai PSBB. Saya ini hari juga pakai PSBB.
PSBB supaya saudara ingat, hafal, dan laksanakan di rumah. 1. P. Percaya dan berdoa. Itu P pertama. Sama-sama ucap 1, 2, 3. Percaya dan berdoa. Mau ada masa depan di dalam Tuhan itu mesti mulai dengan percaya dan berdoa. Tapi saudara ada di kelompok mana? Karena menyangkut percaya dan berdoa itu ada 2. Ada 4. 1. Ada orang yang memang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berdoa. Tapi yang kedua, ada yang percaya sekali tapi tidak berdoa. Dia ikut nama percaya, berdoa tidak. Atau yang ketiga, berdoa tapi tidak percaya. Ada berdoa terus tidak percaya. Dia jam doa rutin 4:30, 2:30 dia sudah berdoa. Pas orang lari pagi itu dia berdoa. Tapi dia tidak percaya. Atau yang keempat, sudah tidak percaya lagi, tidak berdoa. Itu memang ngeri. Mau ada masa depan di dalam Tuhan itu, P pertama apa? Percaya dan berdoa. Apa yang kita percaya? Yang kita percaya ada 2. Pertama, percaya bahwa Yesus itu siap surga bagi saya. Saya percaya itu. Jadi saya tidak akan tersesat. Kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Saya percaya itu karena Yesus berkorban bagi saya. Amin. Tapi yang kedua, saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik dari apa yang saya rancangkan. Supaya ketika saya berdoa untuk mengambil keputusan masuk pada rencana Tuhan yang indah itu buat saya. Padahal mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Percaya dan berdoa. Renungkan baik-baik kalau mau ada masa depan ini. Karena kehidupan ini sulit kita prediksi di perjalanan sekarang. Tapi percaya dan berdoa menolong kita. Tapi saudara-saudara, saya ingin ingatkan kita bahwa ini data tidak valid. Tapi saya kira di atas 50% orang-orang yang pernah tinggal di asrama pasti pernah mengalami ini. Dia ada berdoa makan siang, dia pun tangan tutup dia pun ikan. Dia doa sama dia takut ada yang sorong. Kita memang tinggal di asrama, itu tangan dong pun cepat. Pernah rasa begitu? Atau memang saudara yang sorong tangan? Itu tidak tahu dia masuk di bagian mana. Berdoa sama kurang percaya. Tuhan, saya berdoa makan tapi tolong supaya jaga tangan-tangan yang ingin mengambil sapu ikan. Kalau bisa Tuhan kutikas patah di pujari. Itu juga bermasalah. Saudara-saudara, percaya dan berdoa itu hal yang penting bagi orang-orang yang mengaku ikut Tuhan. Saudara lihat, saya tidak berkhotbah hari ini untuk bilang pada saudara, kalau begitu tidak usah ada investasi untuk masa depan, tidak boleh ikut asuransi. Saya tidak berkhotbah begitu. Lakukanlah itu, lakukanlah terus. Tapi lakukan itu tanpa percaya dan berdoa, kita tidak sementara membangun sebuah masa depan. Percaya dan berdoa. Itu P pertama. Kedua, S. S itu apa? Sabar. Menunggu itu kan butuh kesabaran. Sabar. Tadi bercerita yang kolul bempa itu harus sabar dan syukur. Sebab betul, nanti saya tambah. Sabar dan bersyukur. Sebab kalau sabar tidak dan syukur, tak cek. Bersabar itu kan menunggu. Menunggu lagi kalau tidak baik. Siap makan siang mah dia khotbah lama lagi. Itu memang sabar tapi rasa tidak aman itu. Gitu ya. Jadi bersabar dalam syukur. Nah, saudara tahu bahwa bersabar itu sangat berkaitan dengan 3 hal. Bersabar itu sangat berkaitan dengan mau menunggu, mengendalikan diri, dan lebih realistis. Mau menunggu. Ibarat kita tanam jagung. Kan bukan tanam langsung patah jagung toh, kecuali kalau tanam di sini patah di orang pun kebun bisa.
Tapi kalau kita mau tanam untuk makan dari hasil keringat sedikit, menunggu. Menunggu itu saudara-saudara, itu tahan diri. Nih suka pingin ini tapi tahan. Seperti ibu-ibu hamil itu, kalau dorang sementara hamil itu kan mau kepingin makan acar pedis, tapi aduh biar saya tampung-tampung tuh. Pas melahirkan baru gas. Saya kira itu yang penting itu. Itu penting itu, makan. Saya lihat ini kita orang-orang ini tahan diri agak susah ya. Don tunggu kapan lampu di bundaran PU hidup. Pas lampu hidup lah ya langsung menunggu saya itu. Pas lampu hidup langsung pi. Persis laron itu. Laron masih setengah jam pulang, kita berjam-jam tidak pulang itu. Pi terus sampai kapan kas mati baru pulang itu memang mengerikan itu. Menunggu, kendalikan diri, tapi lebih realistis. Membangun masa depan itu realistis dengan hari ini. Memang ada COVID, semua orang terimbas, kita pun pendapatan menurun. Ya kita belajar bersyukur, terima itu kenyataan. Berjalan bersama Tuhan itu kira-kira begitu. PS. Sekarang B. Jadi dalam S itu sabar, dan dalam realitas itu berani menerima itu kenyataan itu, kita mensyukuri. Kita memang susah, tapi kalau kita lihat ada orang lain mungkin lebih susah lah dari kita. Kita makan mungkin masih bisa 1 hari 2 kali, orang lain tidak makan sama sekali. Ya bersyukur. Kita masih bangun lihat istri, lihat suami, lihat anak-anak, bersyukur. Ada orang yang dia bangun dilihat kiri kanan, dia pun foto sah. Tidak ada orang lain. Jadi, bersyukur itu baik sekali. PS. Yang ketiga B. Belajar. B yang ketiga, B itu PSB itu belajar. Saya mendefinisikan belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itulah belajar. Belajar itu sesuatu aktivitas yang terus menerus tanpa henti. Menuju masa depan itu perlu belajar. Mungkin juga saya dan saudara akan belajar dari masa lalu, dari kegagalan-kegagalan kita, dari persoalan yang menduka citakan hati kita, yang membuat kita seolah-olah tanpa pengharapan ke masa depan. Belajarlah daripadanya. Saudara, jangan berhenti belajar. Tuhan kasih banyak sekali hal untuk kita belajar padanya, untuk menuju pada hidup masa depan. Dan yang terakhir, B yang terakhir adalah bekerja dengan hikmat. Bekerja dengan hikmat. Kerja mesti pakai hikmat. Kita lagi membangun pekerjaan menuju masa depan, sudah dalam percaya, dalam kesabaran, dalam belajar, tapi butuh bekerja dalam hikmat. Jangan kerja tidak pakai hikmat. Tagal dia kira dia dapat panggilan ini, yang dia bangun pelayanan dari jam 6 pagi sampai besok jam 6 pagi. 2 minggu kemudian rumah sakit. Pakai hikmat. Supaya bisa mengatur itu semua dengan baik. Kalau Tuhan memberikan kepada kita hari-hari yang bisa kita atur dengan baik, dengan hikmat yang Tuhan kasih. Saya menyebutkan hikmat itu adalah keahlian pada tempatnya, bekerja pada tempatnya, dengan seluruh keahlian yang Tuhan kasih pada kita, pada tempatnya, pada waktunya, pada batas-batasnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau demikian PSBB tadi kita suruh, kalau bisa jangan hanya bekerja biasa, bekerja keras dengan hikmat yang Tuhan kasih. Maka sekarang kita memahami betapa pentingnya hari ini bagi saya dan saudara. Kita lagi bicara masa depan, tapi betapa pentingnya hari ini bagi saya dan saudara. Kenapa hari ini penting? Saya coba menuliskan 3 ungkapan tentang hari ini. 1, kita hanya hidup hari ini karena masa lalu itu kita renungkan pada hari ini, kita kenangkan pada hari ini, dan masa depan itu kita siasati mulai hari ini.
betapa pentingnya hari ini. Saudara punya masa lalu? Masa lalu itu kan kita ingat pada hari ini. Kita berjalan menuju masa depan. Dan kita mensiasati masa depan itu pada hari ini. Sehingga jangan sia-siakan hari ini. Dengan apa yang ada pada kita. Jangan sia-siakan hari ini. Dengan orang-orang yang ada di hadapan kita. Jangan sia-siakan. Saya tidak suka kalau ketika kita suami istri masih hidup sama-sama, tidak saling memperhatikan. Tapi ketika satu mati dulu, baru pas tamu datang dia sengaja, aduh, tarik kesempatan hidup tidak saling memperhatikan. Sekarang semua mati, drama. Hari ini, di mana kita hidup hari ini begitu penting. Kita ada di hari ini untuk mengenang itu kemarin itu, tapi untuk mensiasati sesuatu di masa depan. Kedua, betapa pentingnya hari ini. Kepada siapa kita berharap dan untuk apa kita menunggu hari ini. Saudara harus pastikan hari ini saudara bersandar pada siapa hari ini. Dalam perjalanan menuju masa depan, hari ini saudara bersandar di siapa. Jangan sampai kita lagi bersandar pada tempat yang salah. Pastikan hari ini kita bersandar di siapa? Di Tuhan kok, di pendeta kok, di siapa? Saya pernah bilang pada saudara, jangan sampai orang datang kok kasih tahu, aduh, saya dan saya suami ada masalah ini, aduh. Boleh ini di sini boleh. Sedikit saya, wah itu sandar salah itu. Kepada siapa kita bersandar? Dan untuk apa kita menunggu? Yang kita menunggu hari ini untuk mencapai sesuatu, menunggu untuk mendapatkan sesuatu, apa yang kita tunggu? Satu hari anak datang bilang ke saya, Bapak bisa janji di kakak kok tidak? Saya bilang, kenapa? Bapak janji kok Sonde kalau misalnya apa? Omong saja. Kok berjanji susah apa? Bapak janji kok tidak kalau besok-besok kalau misalnya itu artis Korea dong datang konser di sini, Bapak suruh saya penonton bisa? Wih, kita bilang anak berdoa, saya berdoa. Apa yang kita harapkan? Jangan kita terlanjur berharap pada hal-hal yang sementara saja, tapi kita lupa pada hal yang punya kekekalan, punya nuansa kekekalan. Dua-dua harus menjadi masa depan orang-orang percaya. Ketiga, dalam Tuhanlah masa depan itu sungguh ada. Karena apa? Karena Tuhan berjalan mendahului waktu. Garis bawah itu kalimat terakhir. Tuhan berjalan mendahului waktu. Masa lalu kita belum ada, Tuhan sudah ada. Kita ada di hari ini di mana Tuhan ada. Dan sebelum kita sampai pada masa depan itu, Tuhan sudah ada di masa depan. Dan karena itu demi nama Tuhan saya ingin sampaikan pada kita, hanya di dalam Tuhanlah masa depan itu ada. Kekuatan sandaran kita akan rapuh kalau bukan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.